Orang yang mudah ngampuni orang. Hidupnya tuh penuh damai sejahtera. Hidupnya penuh sukacita. Hidupnya tuh enteng, ringan, gak ada beban. Amin. Ketika pendeta bilang gini, mari pejamkan matamu dan bayangkan siapa orang yang paling melukai hidupmu. Siapa yang menyakiti hatimu, yang membuat kamu pahit. Bayangkan wajahnya dan ampuni dia. Saya tuh sering bingung. Jadi kadang-kadang pengen saya ada-adain gitu. Siapa ya? Biar ada materi doa gitu kan. Saya bayangin siapa yang gue sebel ya. Ya udah deh ini aja deh gitu. Saking gak ada. Dengar. Kolose 3 ayat 13. Firman Tuhan berkata, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian. Yuk miliki belas kasihan. Kalau orang salah tuh diampuni. Saya kasih tahu ya. Firman Tuhan berkata dalam Yakobus 2 ayat 13. Penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Banyak Anda yang pengen mendapat belas kasihan Tuhan. Belas kasihan jugalah kepada sesama. Nah, saya belajar bahwa gini. Kalau orang tuh punya hatinya Tuhan, mereka pasti punya belas kasihan akan jiwa-jiwa. Hatinya Tuhan itu dunia ini. Hatinya Tuhan adalah ini. Dia tidak mau seorang pun binasa, tapi semuanya beroleh hidup kekal. Amin. Saya yakin ketika kita benci sama orang atau kita marah sama orang, kita kutuki mereka dan kita bilang gini, awas loh nanti Tuhan yang bales. Kita doain mudah-mudahan dia masuk neraka. Ya kan? Tapi Anda perlu tahu, hati Tuhan gak begitu. Dalam Matius 9, ketika Yesus ketemu dengan pemungut cukai bernama Matius. Yesus panggil dia, Matius ikutlah aku. Lalu Matius ikut Yesus. Kemudian Yesus duduk makan di rumah Matius bersama dengan orang-orang berdosa dan para pemungut cukai yang lain. Lalu datanglah orang Farisi dan berkata kepada murid-murid Yesus demikian. Matius 9 ayat 11. Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Menarik sekali, ini jawaban Yesus ayat 12, kita baca sama-sama. Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Ayat 13, jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Kalau kita itu punya hatinya Tuhan, kita pasti punya belas kasihan